Sahabat yang dicintai Allah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan susah-susah melakukan perjalanan jauh, melainkan untuk mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidku ini, Masjidil Haram di Makkah, dan Masjidil Aqsa di kota Yerusalem." Segala puji syukur bagi Allah yang memberi kami kemampuan dan kesempatan melakukan perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Jarak lebih dari 8.600 km sedang kami tempuh demi meraih ilmu dan hikmah di tanah para nabi. Setibanya di Bandara Queen Alia, negara Jordania, perjalanan kami lanjutkan dengan bus menuju perbatasan Israel. Sahabat yang dicintai Allah, ini sekitar jam 6 lewat 40 menit ya. Suhu menunjukkan 0 derajat Celcius. Kita datang tadi -2. Sekarang 0 derajat Celcius, sangat dingin sekali. Saat ini kalau sudah... Ya, saat ini 0. Tadi kita datang -2 derajat Celcius. Mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak jauh jarak Masjidil Aqsa, hanya sekitar 72 km di barat laut ibu kota Yordania ini. Setelah berkendara sejauh 39 km, kami tiba di King Hussein Bridge atau Allenby Bridge yang merupakan perbatasan antara Yordania dengan Israel. Masjidil Aqsa di kota Yerusalem sedang berada di dalam kontrol Israel. Negeri Zionis inilah pemegang otoritas perizinan bagi jemaah muslim yang ingin beribadah di Masjidil Aqsa. Otoritas imigrasi bangsa Israel akan menentukan arah perjalanan kami berikutnya. Akankah kami mampu meneruskan perjalanan hingga tiba di Masjidil Aqsa? Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kami untuk melanjutkan safar menuju Masjidil Aqsa. Selepas perbatasan, Kompleks Al-Aqsa tinggal berjarak 33 km lagi. Masjidil Aqsa terletak di dalam sebuah kota tua berdinding batu yang bernama The Old City of Jerusalem atau disebut Baitul Maqdis. Kota tua Yerusalem ini memiliki luas sekitar 0,9 km persegi. Tembok di sekeliling Baitul Maqdis membentang sepanjang 4,5 km dengan ketinggian antara 5 hingga 15 meter. Di sekeliling bangunan terdapat 7 pintu masuk dan 35 menara. Penjajahan bangsa Yahudi terhadap umat Muslim Palestina tampak nyata dari jajaran para polisi dan tentara Israel, lengkap dengan senjata laras panjang dan bersiaga di setiap pintu Baitul Maqdis. Suasana yang jauh berbeda langsung terasa ketika memasuki Masjidil Aqsa. Inilah sebuah kompleks suci yang berada di bawah kendali negeri Palestina. Sekarang kita berdiri di atas batu itu, jadi mereka salat berkeliling batu. Seperti saat ini orang Muslim salat di Al-Ka'bah tanpa tawaf. Masjidil Aqsa adalah sebuah kompleks luas 14,4 hektar. Di dalamnya terdapat 3 masjid, yaitu Masjid Qibli yang berkubah biru keperakan, lalu Masjid As-Sakrah yang berwarna kuning emas, dan Masjid Al-Marwani yang berada di bawah tanah. Selain itu, terdapat sebuah masjid kecil di bawah tanah yang disebut Masjid Buraq. Di dalamnya tertanam sebuah gelang besi yang diduga menjadi tambatan Buraq ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj. Dari keempat masjid tersebut, sholat fardu secara berjamaah selalu dilaksanakan di Masjid Qibli. Para penjaga Masjidil Aqsa memiliki karakter khas penduduk bumi Syam.
Para penjaga Masjidil Aqsa berperan penting bagi seluruh umat muslim di dunia. Mereka lah prajurit terdepan yang mempertahankan Masjidil Aqsa tetap dalam kendali masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Islam? Zuhair Bneri. Masya Allah. Zuhair Abu Musa. Abu Musa. Masya Allah. Abu Musa. Yani كم العمر يعني؟ عمري 53. 53. يعني تحافظ هذا المسجد كم سنة؟ أنا بشتغل هنا 30 سنة. تشتغل هنا 30 سنة؟ نعم. ما شاء الله 30 سنة يعني تشتغلها في هذا المسجد. نعم. كيف هل في ضغط من أصحاب من إسرائيل؟ نعم في ضغط كل يوم في ضغط كل يوم. كل يوم. يعني هؤلاء يأتون هنا؟ نعم. حتى جمعة وسبت؟ لا الجمعة والسبت ما يأتون. جمعة وسبت ما يأتون، كل يوم هم يأتون يعني. نعم كل يوم يجوا بلفوا في الحرم كله. أنا سمعت الخبر يعني قبل الأشهر هؤلاء يأتوا ليهاجم هذا المسجد، صحيح؟ نعم كانوا يجوا يهاجموا. نعم. أي ما السبب هذا؟ عشان المعتكفين في المسلمين هم ما بدهم هذا يعتكف فيه. ما يرضى يعني هو. Baik, Masya Allah, sahabat yang dicintai Allah, ini ayahanda kita, Abu Musa. Beliau usia sudah 50-an tahun dan beliau subhanallah sudah 30 tahun menjaga masjid ini. Beliau mengorbankan jiwa dan raganya untuk menjaga tempat suci ketiga ini bagi umat Islam. Mudah-mudahan profil beliau ini menjadi motivasi untuk kita bersama bagaimana kita termasuk bahagian orang yang juga peduli dengan ini. Kalau Bapak Abu Musa mengorbankan jiwa raganya untuk menjaga masjid ini walaupun kadang-kadang dikepung oleh tentara Israel, tapi beliau berdiri di garis depan, maka mudah-mudahan apa yang ada pada beliau ini memotivasi kita agar kita termasuk bahagian orang-orang yang senantiasa peduli dengan masjid ini. Mudah-mudahan ketika kita peduli dengan masjid ini, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan peduli dengan kita, dan inilah poros syurga. Jazakumullah khairan. Masjid Al-Aqsa memiliki beberapa nama. Salah satunya adalah Al-Ardu, Al-Mubarakah, yang berarti tanah yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang, tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 81. Allah Ta'ala telah memberkahi tanah, penduduk, dan tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan yang ada di kawasan Masjidil Aqsa. What is your name? What's your name? Rawa. And you? My name is Qasim. Oh. You stay in here? In Jerusalem? Oh. Okay. You're welcome. Thank you. See you. See you. Dadah. Bye. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Peran para ulama dan imam sangat besar dalam menjaga keutamaan Masjidil Aqsa. Mereka lah pemimpin yang mensyiarkan semangat beribadah di Masjidil Aqsa. Meskipun situasi dan kondisi keamanan bangsa Muslim Palestina di bawah tekanan, Syekh Yusuf Abu Sunaina adalah salah satu imam Masjid Qibli. Beliau rutin menjadi imam sholat subuh berjamaah 5 hari dalam seminggu. Saat ini, beliau juga mengelola sekolah khusus bagi wanita dan anak perempuan. Gedung yang dipakai adalah ruangan yang pernah digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Meski dalam keterbatasan, Syekh Yusuf tetap bersemangat menjaga keberkahan Masjidil Aqsa. الحمد لله شيخ. هذا مكان أي مكان يا شيخ ممكن نشرح له؟ هذا المكان هو مقام نبي الله سليمان عليه السلام. وكما قلت سابقا قبر سيدنا سليمان بين مكة واليمن، ولكن هذا هو مقام، وبجانبه 2 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي الجليل عبادة بن الصامت والصحابي الجليل شداد بن أوس. وبجانبه أيضا من الناحية السفلية سجن الجن بالنسبة لنبي الله سليمان عليه السلام،
وكذلك باب الرحمة، الباب الذي قال أهل العلم أن سيدنا المسيح في آخر الزمان يدخل منه ويصلي في المسجد الأقصى خلف الإمام المهدي في آخر الزمان، ثم بعد ذلك يقتل المسيح الدجال بباب قرية اللد. ما شاء الله، هي betul kisah akhir zaman ya. نحن نوجه كلمتنا إلى إخواننا في جنوب شرق آسيا، في ماليزيا، في أندونيسيا، في سنغافورة، أن يأتوا لزيارتنا، لأن زيارتهم فيها قوة لنا وفيها مساعدة لنا. وهذا المسجد يجب أن يفهموا أنه ليس فقط للعرب، وإنما هو لكل المسلمين في بقاع الأرض، فجميع المسلمين يجب أن يأتوا إليه كما يذهبوا إلى مكة وإلى المدينة المنورة. شكرا لكم، ونحن نشكركم على مساعدتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر والثواب. وهذا مكان للدراسة تدريس يا شيخ؟ هو الآن للتدريس. ما شاء الله. مدرسة للنساء يعني لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الحديث النبوي الشريف. ليس للرجال، كان قبل 25 سنة، ولكن عندما أصبح الرجال هنا صعب، عندما يدخلون من الأبواب الشرطة والجيش يعني يضايقونهم ويسببون لهم مشاكل، اختصرنا على تدريس النساء. Masya Allah, baik. Masya Allah, jamaah sekalian sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita pagi ini dijamu oleh Syekh untuk bisa bersilaturahmi. Bulan April kemarin kita masih di masjid, sekarang beliau terima langsung di kantor beliau, dan tempat ini adalah tempat digunakan untuk sekolah, belajar. Beliau mengajar di sini. Ini salah satu yang luar biasa yang harus kita ambil dari sini. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang apapun kondisi kita semangat untuk belajar. Berarti apa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, belajar dengan ilmu, akhirat, belajar dengan ilmu, ingin dua-duanya, belajar dengan ilmu. Dan inilah poros. Masyaallah, jazakallah. Syukran lakum. Allah yang barik fik ya Syekh. Syukran lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tin ayat pertama hingga ketiga. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah yang aman. Sahabat yang dicintai Allah, dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, Allah telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para Nabi Ulul Azmi. Tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun adalah Baitul Maqdis yang menjadi lokasi dakwah Nabi Isa alaihissalam. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam di Bukit Sunai, dan negeri Mekah yang penuh rasa aman adalah tanah kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saat ini kebanyakan buah tin di kota Yerusalem dijual dalam bentuk kering dengan harga berkisar 40 shekel atau sekitar Rp140.000 per kilogram. Oke. Sahabat yang dicintai Allah, sore ini kita belanja di salah satu toko buah yang ada di dekat Old City di Al-Aqsa. Alhamdulillah kita dapat buah tin, tapi ini buah tin yang sudah dikemas ya. Dan kalau kita lihat Al-Aqsa ini sangat terkenal sekali dengan zaitun dan tinnya Palestina ini ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tin juga bersumpah watini wazaitun, demi tin dan demi zaitun. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 2 buah itu? Tentu karena di dalamnya ada kebaikan yang luar biasa untuk manusia. Salah satu kebaikannya adalah untuk pengobatan. Maka dari itu kita mungkin yang saat ini sedang dicoba oleh Allah dengan penyakit ataupun ujian yang mungkin sulit bagi kita untuk keluar dari ujian itu karena sebab virus dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kalau seandainya kita mencoba balik kepada Al-Quran dalam metode pengobatan. Allah berikan kemuliaan, keutamaan kepada buah zaitun dan tin. Maka mari kita untuk mencoba untuk mencari berkah dari 2 buah itu untuk melaksanakan pengobatan agar Allah sembuhkan penyakit kita. Mudah-mudahan ini ya, kedatangan kita di kota suci Palestina ya, bisa membuat kita bersemangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah walaupun kita saat ini sedang dicoba oleh Allah dengan penyakit. Dengan cara apa? 1, bersabar, dan 2, berobat dengan sesuatu yang sangat disukai oleh Allah. Dan inilah Parasyur.
Ketika berada di Yerusalem, jangan pernah melewatkan sholat. Mereka selalu menyapa ramah dan menyambut dengan gembira kedatangan saudara-saudaranya dari berbagai penjuru dunia. Bahkan mereka menyediakan secangkir kopi hangat khas Palestina bagi para jemaah. Jamuan sederhana ini menunjukkan kebahagiaan atas datangnya para tamu Allah di tanah air mereka. Al-faidah yani? Insyaallah. Fi faidah ma. Faidah insyaallah, insyaallah. Luar biasa. Sahabat yang dicintai Allah, di kopi lalu ada beberapa herbal tapi tanpa gula. Nah, ini habahnya seperti ini. Nah, ini ada yang dicampurannya jadi bikin sehat ya. Kalau orang sini bilang bikin sehat jantung dan bisa membuat hangat. Nah, ini ya. Wow, ini ada cengkehnya juga. Cengkehnya Masya Allah nih. Cengkeh. Indonesia ada pun cengkeh. Cengkeh. Ayo, cengkeh. Cengkeh. Masmuka. Hah? Masmuka. Anak Arifin. Arif. 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 Nah, ahsanta ya Arif. Ana Ahmad Umu. Ahmad. Masya Allah. Ahmad. Sahabat sekalian dicintai Allah. Sahabat-sahabat kita dari Palestina, Mahmud, ada Abuna Mahmud, Abuna Ahmad, Muhammad Tahir, subhanallah, luar biasa. Ayo, inilah orang Palestina. Betul-betul bersahabat ya, baik-baik sekali. Ini mungkin kalau di Indonesia kita ada bayarnya gitu ya. Kalau di sini berapapun gelas yang kita minum gratis, tidak ada pungutan biaya. Mereka hanya ingin mencoba untuk menghormati orang yang datang ke sini dan menjamunya. Walaupun mereka sendiri mungkin dalam keterbatasan ekonomi, tapi bagi mereka menjamu tamu dengan servis terbaik itu adalah sebuah keharusan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran kalau ada di antara kita takut dengan orang Palestina, katanya jahat, katanya tidak baik, katanya rame, susah dan lain sebagainya. Kita datang ke sini, justru mereka inilah yang luar biasa. Saya kesini itu sudah seperti saudara bagi mereka. Mereka terima dengan baik, dengan senyuman. Tidak ada wajah murung ataupun kusam. Ya. Beliau terima dengan senyuman. Nah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan motivasi dari beliau bagaimana kita mampu untuk memperlakukan tamu dengan baik, menerima tamu dengan baik. Selamat datang ke Palestina dan inilah poros surga. Masya Allah. Ya. Sahabat yang dicintai Allah, penduduk Palestina memang hidup dalam tekanan dan intimidasi Zionisme. Salah satunya adalah pembatasan usia bagi jamaah laki-laki yang akan sholat di Masjidil Aqsa. Secara acak dan sepihak, pemerintah Israel sering melarang warga laki-laki Palestina yang berusia di bawah 40 tahun untuk sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Selain itu, tingginya pajak membuat warga Muslim Palestina harus menjual tanah dan rumah mereka di dalam Baitul Maqdis. Tapi, syukur Alhamdulillah, masih ada beberapa toko milik warga Muslim Palestina yang masih beroperasi. Salah satunya adalah toko roti milik Muhammad. Setiap harinya ia menjual roti gandum khas Palestina dengan harga 4 hingga 5 shekel atau sekitar 14 hingga 17 rupiah. هذا خبز في قلبه بيض راس بيض هذا زعتر مناقيش هذا المناقيش هذا كبير هذا كبير هذا كبير هذا صغير هذا بكم؟ هذا ب5 وهذا ب3 وهذا ب5 هذا 5 هذا 3 شيكل Ya, sahabat yang dicintai Allah, ini adalah makanan khas Palestina. Roti, ini ada bumbu dan ada telurnya kalau kita lihat ya. Karena makanan khas di sini kan roti, lalu di sini ada juga roti dengan manais dengan bumbu khas Palestina. Sama ini juga, tapi ini dalam jumlah ini dalam bentuk yang lebih besar, ini yang kecil.
mungkin kalau kita di Mekah dan Madinah kita mungkin melihatnya hanya roti yang seperti itu tapi biasa, ya. Rotinya itu roti biasa seperti ini. Ya, maksudnya seperti ini. Nah, ini yang kita biasa kalau di Mekah dan Madinah, tidak ada yang. Nah, kalau mau lihat cara buatnya, nah, jadi dari yang seperti ini, ya, yang biasa seperti ini gandum, lalu diberikan, nah, ada sedikit bumbu keras, lalu dimasukkan ke oven yang besar. Nah, dimasukkan ke oven yang besar. Nah, Masya Allah, ini makanan yang luar biasa. Sampai di sini dimasukkan ke oven, lalu keluar seperti itu. Keluarnya seperti ini. Nah, ini mungkin kalau di Mekah dan Madinah hanya yang seperti ini. Kalau di sini sudah ada bumbunya, dan tentu cita rasanya berbeda antara Mekah Madinah dengan yang ada di sini, ya. Dan subhanallah, saya dengar dari beberapa sahabat yang di sini, rasanya kalau yang di sini ini lezat, luar biasa. Insya Allah kita akan mencicipi untuk sarapan pagi hari ini, apalagi di tengah suhu yang sekitar 5 derajat. Kita makan ini lalu kita minum teh yang dibuat asli dari Palestina. Di sini beli minum tehnya gratis, ya. Selamat datang di Palestina, dan inilah poros surga. Sabi awanas.